Moro. Terima kasih atas perhatian kami dari Puskesmas Kesamben Moro. Pada hari ini kami diberikan tugas untuk memberikan sedikit informasi tentang virus corona. Kita sekarang dalam masa pandemi corona, di mana semua kegiatan harus dibatasi. Sini adik-adik mungkin sudah banyak yang tahu akan virus corona di media massa, media elektronik, semuanya sudah aktif tentang virus corona. Ini kami akan menyampaikan apa itu virus corona. Jadi penyakit corona ini disebabkan oleh sejenis virus yang namanya adalah coronavirus. Di mana di coronavirus ini adalah yang diserang adalah sistem pernapasan. Jadi virus corona atau yang bisa disebut COVID-19 atau COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan ringan, sedang sampai dengan berat. Karena menyerang pada sistem pernapasan mulai dari jalan masuk nafas sampai dengan pernapasan bagian bawah, maka virus ini sangat mudah menular dan dapat menyebabkan kematian. Virus corona ini lebih dikenal atau kalau di dalam medis itu bisa sejenis virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus, atau dulu ada virus SARS. Nah, kalau yang corona ini namanya SARS-CoV-2. Jadi yang lebih dikenal di masyarakat adalah virus COVID-19. Virus corona ini pada dasarnya awalnya dari hewan, tapi ternyata virus ini bisa menular antar manusia dengan manusia. Yang paling rentan dalam penularan virus corona ini adalah usia-usia lansia, ibu hamil, bayi balita, kemudian anak-anak, ibu menyusui. Itu yang paling rentan untuk tertular atau terpapar oleh virus corona. Adik-adik, jadi virus corona ini memang sangat mudah menular karena ditularkan melalui droplet infection atau melalui percikan ludah atau air liur. Maka ini sangatlah berbahaya, maka di sekolah-sekolah pun untuk sampai hari ini belum bisa untuk dibuka secara tatap muka. Virus corona di Indonesia mulai ada di bulan Februari kalau tidak salah, kemudian di Jombang itu mulai bulan Maret. Jadi kita mulai bulan Maret sudah terpapar oleh virus corona. Pada waktu itu pada daerah Ploso kalau tidak salah ada, tetapi semua yang di Jombang ini dikarenakan karena orang dari luar. Yang pertama itu orang dari Jakarta, kemudian yang sekarang sudah sampai ke Kecamatan Moro, tetapi bukan di wilayah Puskesmas Moro, adanya di wilayah Puskesmas Moro. Karena mudahnya penularan virus corona ini, maka semuanya negara, tidak Indonesia saja, tapi seluruh dunia itu sudah terpapar virus corona, dan akhirnya ada yang istilahnya lockdown. Kita harus membatasi diri secara besar maupun kecil supaya virus ini terputus mata rantainya. Virus corona atau coronavirus ini adalah kumpulan dari virus yang menginfeksi pada sistem pernapasan. Maka virus ini akan menyebabkan infeksi pada daerah saluran nafas dari mulai jalan nafas atas sampai ke bawah dengan gejala infeksi pernapasan ringan maupun sedang sampai berat. Yang ringan biasanya seperti sakit flu biasa.
jadi hanya bersin-bersin, kemudian ada sakit tenggorokan sedikit, kemudian batuk, atau nanti kalau sudah menginjak ke arah sedang itu ada demam. Nah, demam ini tergantung daripada individu yang terpapar oleh virus corona, bagaimana daya tahan tubuhnya. Kalau memang daya tahan tubuh bagus, itu biasanya gejalanya hanya sampai ringan sampai sedang atau bahkan tidak mengalami gejala sama sekali. Virus corona. Dan kenapa virus ini bisa mematikan? Karena virus corona ini menyebabkan adanya infeksi pada daerah paru-paru atau pada yang biasanya disebut dengan pneumonia. Di mana di pneumonia ini di paru-paru itu ada infiltrat atau semacam lendir, di mana sifat virus corona ini dia mengeluarkan lendir yang tidak seperti sakit flu atau sakit infeksi paru biasanya. Jadi seperti TBC atau seperti sakit paru-paru lainnya, itu tidak seperti itu lendirnya. Jadi lendirnya lebih kental, sehingga pada waktu orang yang terpapar virus corona ini dengan kondisi yang rentan tadi seperti lansia atau bayi, balita, ibu hamil, dengan sifat mukos yang lebih kental ini akan memperberat pernafasan mereka, sehingga karena mukos atau lendirnya ini sangat kental sehingga sulit untuk diambil. Kalaupun kita melakukan pengambilan, memasukkan alat ke saluran hidung atau saluran mulut, itu akan membuat lendir itu akan semakin masuk ke dalam. Nah, semakin masuk itu akan menutup jalan nafas sehingga orang itu akan kesulitan nafas. Akhirnya kalau lendir ini semakin banyak, maka akan terjadilah suatu kegagalan atau henti nafas. Nah, itu yang menyebabkan virus ini akan mengakibatkan gejala berat pada si penderita. Kemudian tingkat kematian. Kenapa sangat mudah virus ini mengakibatkan kematian? Tadi sudah kami jelaskan bahwa sifat virus corona ini tergantung daripada siapa yang terpapar virus corona ini. Jadi pada saat yang terpapar virus corona ini mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, kemudian tingkat stressingnya itu rendah atau bisa menerima sakitnya dengan tidak terlalu panik, tidak stres, maka virus ini pun sudah tidak akan menimbulkan gejala berat. Tapi pada saat yang terpapar ini adalah orang-orang dengan umur yang rentan tadi, kemudian stressing orang itu lebih tinggi, daya tahannya rendah, kemudian asupan gizi istirahat yang kurang, maka gejala ini akan menjadi berat. Karena sekarang ini terutama untuk kematian itu rata-rata memang kematian ini biasanya pada orang-orang yang lanjut usia yang sudah terpapar, karena mereka sangat rentan terhadap semua jenis penyakit, tidak hanya virus, tapi pada saat mereka mempunyai penyakit bawaan atau penyerta, ini malah memperberat si penderita, seperti penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke, kanker. Itu akan memperberat gejalanya. Jadi gejalanya akan semakin berat dengan adanya penyakit penyerta tadi, sehingga bisa menyebabkan kematian. Dan sangat tinggi kematian di Indonesia ini, terutama yang sekarang adalah di Jawa Timur dan kita yang ada di Jombang ini. Masih banyak mereka yang
meninggal karena virus corona ini. Jadi karena sangat berbahayanya ini, maka dilakukanlah suatu distancing sosial yang sangat ketat, sehingga sekolah-sekolahan pun tidak diwajibkan untuk melakukan tatap muka langsung. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui dari virus corona ini adalah gejalanya. Adalah gejala dari virus corona, supaya apa? Pada waktu kita tahu gejalanya, maka kita akan bisa segera untuk mencari pertolongan sehingga tidak sampai terlambat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jadi gejala awal infeksi virus corona ini seperti yang tadi sedikit saya paparkan di depan, itu ada gejala yang awalnya adalah ringan. Jadi gejala itu seperti flu biasa, seperti kita sakit flu biasanya hanya bersin-bersin, kemudian pilek, kemudian ada sakit tenggorokan kering, batuk kering. Itu biasanya gejala ringannya. Kemudian disertai dengan demam, atau yang kalau ringan demamnya tidak terlalu tinggi. Kita bisa dengan sakit kepala seperti flu biasa lah. Mungkin kita mudahnya mengingat virus ini ya hampir sama dengan virus influenza, tetapi lebih ganas atau lebih mematikan virus corona ini. Setelah itu gejala ini biasanya juga bisa hilang dengan sendirinya dengan mereka yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Dia bisa menjaga dirinya, kemudian asupan gizinya penuh, kemudian suplemen vitaminnya, kemudian istirahat yang cukup. Itu akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Karena pada dasarnya virus ini, hampir semua virus itu belum ada obatnya, termasuk virus corona ini. Jadi virus ini bisa dicegah, salah satunya hanya dengan imunisasi. Tetapi sampai hari ini imunisasi untuk virus corona belum ada. Seperti yang adik-adik pernah mendengar atau melihat, kalau punya adik kecil dibawa ke posyandu dilakukan imunisasi, nah itu salah satu adalah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya adalah hepatitis. Itu biasanya kalau anak-anak kecil, anak bayi itu diberikan imunisasi vaksin HB, BCG atau HB, mulai dari 0 sampai 0. Atau kalau sekarang sudah ada, kalau dewasa bisa diimunisasi untuk mencegah penyakit hepatitis B. Itu salah satunya yang disebabkan oleh virus. Tapi sampai hari ini untuk virus corona ini belum ada vaksinasinya. Kemudian gejala yang berat, nah ini yang biasanya antara kita bisa bertahan survive atau kita akan jatuh ke arah kematian. Ini yang paling mengkhawatirkan, makanya ini adalah pandemi yang sangat berat. Gejala berat yang biasanya adalah demam yang tinggi. Setelah demam tinggi, tenggorokan kering, sakit, tenggorokan batuknya biasanya itu adalah batuk kering, bukan batuk berdarah. Dan biasa kalau sampai adanya tadi karena batuk yang kering, biasanya akan melintasi sehingga ada beratnya. Kemudian yang paling berat adalah sesak napas. Sesak napas inilah yang mengakibatkan para penderitanya ini jatuh dalam kondisi seperti gagal nafas, ataupun kalau mempunyai riwayat jantung akan terjadi gagal jantung. Gejala tersebut timbul ketika tubuh ini melawan virus corona.
Jadi pada saat virus masuk, maka di dalam tubuh kita ini sudah ada antibodi atau tentara yang dimana tentara ini akan memerangi semua benda asing ataupun virus ini yang masuk ke dalam tubuh. Pada saat memerangi itulah akan timbul suatu gejala. Nah, ini yang harus dipahami adik-adik. Maka pada saat kita merasa demam dan demam itu kok tidak sembuh, malah lebih tinggi lagi di atas 28, disertai sakit pilek, sakit tenggorokan, itu sebenarnya untuk meminta pertolongan. Kalau memang sangat membutuhkan atau tidak mempunyai call center terhadap dokter ataupun tenaga medis, maka bisa untuk ke puskesmas atau rumah sakit bisa mendapatkan pertolongan. Kemudian gejala lain yang bisa timbul selain gejala tadi, ya, itu biasanya ada sedikit gejala seperti diare, tapi ini sangat kecil kemungkinannya, ya, sakit kepala, terus kemudian konjungtivitis, atau biasanya ada peradangan pada daerah konjungtiva mata, biasanya matanya merah, itu namanya konjungtivitis. Tetapi kecil. Kemudian ada ruam di kulit, merah di kulit, itu pun sangat kecil biasanya. Yang paling menonjol adalah seperti gejala tadi, yaitu batuk pilek, panas, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala. Kemudian yang parah itu disertai dengan sesak napas. Itu yang paling. Kemudian gejala ini timbul berapa hari setelah terpapar COVID. Biasanya tubuh baru memberikan perlawanan itu sekitar inkubasinya 2 sampai dengan 12 hari atau sekitar 14 hari di masa inkubasinya itu. Maka pada saat seseorang dikatakan positif COVID, maka dia harus isolasi mandiri selama 14 hari. Itu kenapa? Karena masa inkubasi COVID sampai hari 14. Kemudian kapan kita harus pergi ke dokter? Nah, ini yang paling penting diketahui. Jadi pada awal-awal virus ini ada, itu memang sangat panik, ya. Jadi semuanya inginnya periksa ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan. Padahal pada saat kita bertatap muka langsung kepada orang kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit, itu tidak malah kita terhindar dari paparan COVID, malah akan memicu untuk terpaparnya COVID, karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat rawan, karena di tempat itu semua virus ada. Maka pada saat kita mempunyai gejala seperti influenza, tidak perlu panik, tidak perlu was-was atau khawatir apakah saya itu kena COVID. Pada saat kita tidak pernah berhubungan atau berkontak erat dengan penderita COVID, insya Allah kita tidak akan terpapar COVID. Kemudian pada saat kita tidak pernah ke daerah yang terpapar COVID, itu insya Allah kita pun akan tidak terpapar COVID. Pada saat kita tidak pernah menjalani kerumunan atau dalam kerumunan massa, itu pun kita bisa terhindar daripada COVID. Jadi tidak semudah penularan COVID itu. Jadi jangan terlalu panik. Pada saat kita bisa menghindari kerumunan, tidak kontak erat dengan penderita COVID, kemudian tidak masuk kepada daerah atau desa atau dusun yang sudah terpapar COVID, kita di rumah saja, maka insya Allah kita tidak akan terpapar COVID. Tapi pada saat kita kemudian pernah terpapar dengan orang yang positif COVID, misalnya ada saudara dari Surabaya yang ke adik-adik, ke rumahnya adik-adik, ternyata orang ini setelah pulang dari tempat adik-adik, kemudian dikonfirmasi bahwa orang ini
dilakukan pemeriksaan COVID ternyata positif. Maka pada saat itulah kita harus segera mengambil tindakan. Tindakannya apa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah segera melakukan isolasi mandiri. Jangan pernah keluar rumah. Kemudian kalau memang dibutuhkan, maka segera untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau tidak ada pemeriksaan gratis, maka harus dilakukan mandiri kalau memang dibutuhkan. Tetapi pada saat ini seandainya ada keluarga atau orang kita yang ternyata ada kunjungan atau habis bertemu dengan orang yang terpapar COVID, maka Kabupaten Jombang segera melakukan tracing pada siapa yang kontak erat dengan penderita COVID itu. Pada saat dilakukan kontak tracing, maka inilah yang didatangi tadi akan dilakukan pemeriksaan COVID. Biasanya yang pertama kali dilakukan adalah rapid test. Rapid test ini tidak memastikan bahwa seseorang yang sudah di rapid test dengan hasil NR itu non reaktif, belum tentu dia pun bebas COVID. Kemudian pada saat orang itu di rapid test hasilnya reaktif, itu pun belum tentu orang itu positif COVID. Jadi ini harus dipahami. Pada saat ada tetangga atau saudara atau teman kita yang pada saat diperiksa rapid test ternyata reaktif, maka jangan sekali-sekali kita langsung menjudge dia atau menghukumnya, kemudian akhirnya di masyarakat ini terkucilkan, karena belum tentu orang yang reaktif dalam hasil rapid test itu positif COVID, maka dia harus melakukan isolasi mandiri. Kemudian harus melakukan tes selanjutnya, yaitu swab test atau PCR. Mana kalau sudah dilakukan PCR ini, barulah diagnosa pasti itu bisa dikatakan orang ini positif COVID atau tidak. Pada saat PCR atau hasil swab itu positif, berarti memang beliaunya positif COVID. Dan pada saat sudah dipastikan orang ini positif COVID, seandainya orang ini dengan tanpa gejala atau orang tanpa gejala OTG, itu sebenarnya itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tetapi karena kekhawatiran kita, masyarakat kita itu belum 100% mempunyai kesadaran. Takutnya pada saat isolasi mandiri di rumah itu tempatnya tidak memungkinkan. Kemudian masih bisa berinteraksi dengan anggota yang lain karena tidak mempunyai kamar khusus. Karena orang yang positif COVID ini harus berada di kamar khusus, tidak boleh berinteraksi pada siapapun, harus punya kamar mandi khusus, semua alat makannya khusus, kemudian pakaiannya harus khusus untuk dia sendiri, tidak boleh ada orang lain yang memakai. Maka pada saat ini tidak bisa untuk siapkan di rumah, maka si pasien harus kita isolasi di rumah sakit rujukan. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kita jangan langsung mendiagnosa orang kalau sudah ikutnya reaktif, bukan dia pasti COVID-nya. Jadi harus dipastikan dulu dengan pemeriksaan PCR, lalu dikatakan positif COVID. Nah, lanjut lagi, sekarang adalah bagaimana penularan COVID. Penularannya adalah droplet infection dan terbawa oleh benda. Jadi pada saat droplet infection adalah mulai dari percikan ludah kita. Jadi itu makanya kita harus pakai masker supaya kita tidak langsung
terkena apabila orang itu bersin atau batuk. Kemudian dari benda. Jadi pada waktu orang itu bersin atau batuk, kemudian terletak di dalam benda yang kita megang, pada saat itu terus kemudian kita tidak sadar, tangan kita tidak cuci tangan dulu, kemudian memegang hidung atau mulut, maka inilah bisa untuk sumber penularan COVID. Untuk sekarang ini memang ada berita yang COVID bisa ditularkan atau melalui udara, tapi ini belum ada penelitian lebih lanjut. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari supaya tidak tertular? Yang pertama, harus melakukan distancing sosial atau kita harus mencegah adanya kerumunan, tidak berkerumun. Kemudian harus memakai masker, wajib kemanapun kita pergi harus memakai masker. Dan yang paling penting adalah pada waktu kita bertatap muka. Jadi kesimpulannya adalah yang paling penting kita harus mencegahnya daripada kita terpapar. Caranya tadi distancing sosial, jangan ke kerumunan atau hindari kerumunan. Kalau tidak penting jangan keluar rumah, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Jangan memegang mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Kemudian jaga kesehatan, makan makanan bergizi, kalau perlu pakai suplemen vitamin. Kemudian jaga kebersihan rumah. Semua ventilasi rumah harus tutup supaya sinar matahari terkena. Kalau sakit harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Itu adalah kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan tadi. Untuk adik-adik ini kira-kira sudah cukup untuk informasi COVID. Sekarang adalah pertanyaan nanti bisa menjadi adik-adik jawab. Yang pertama, bagaimana COVID itu menular, caranya bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari virus corona atau penularan virus corona. Dan yang ketiga, bagaimana kita seandainya ada yang terpapar COVID, apa yang harus dilakukan seandainya terpapar COVID. Itu saja dari saya, mungkin dari pertanyaan itu tadi bisa dijawab karena sudah saya jelaskan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.